Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila al-huda wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad faza muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita masih berada di dalam ketaatan kepada Allah, yakni menunaikan sholat Jumat. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan umatnya minat dhulumati ilal nur atau minat dhalalati ilal huda, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya kami berwasiat atau berpesan khususnya untuk pribadi kami sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa ini Allah akan menempatkan kita di posisi yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini menurut Rasulullah terkadang sering dilupakan karena terobsesi dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban ini mempunyai keistimewaan. Ada beberapa sejarah dan ada beberapa hal yang harus kita ingat. Dilupakan bukan berarti tidak mulia. Bulan Sya'ban terlupakan karena memang umumnya orang lebih banyak beribadah, berpuasa di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal Rasulullah dalam satu riwayat bulan Sya'ban puasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah bahwa bulan Sya'ban ini turunnya perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ayatnya sering kita bacakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Kemudian
Yang kedua, di bulan Sya'ban ini juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk puasa Ramadan. Perintah untuk puasa Ramadan itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan selanjutnya di bulan Sya'ban inilah turun ayat atau perintah agar kita atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Baitul Haram. Dan ini terjadi juga di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian bulan Sya'ban ini juga adalah bulan di mana terakhir kita diperintahkan untuk mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Bagi kita mungkin yang pada Ramadan kemarin meninggalkan atau udzur syar'i tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, bulan Sya'ban inilah bulan terakhir untuk mengqadha atau menggantikan puasa kita yang kita tinggalkan di bulan Ramadan tahun lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban ini amaliyah kita selama setahun itu akan disetorkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan kita ada yang disetor mingguan, yaitu pada hari Senin atau malam Selasa. Dan setoran tahunan adalah di bulan Sya'ban. Dan ini kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itulah amaliyah kita akan disetorkan selama setahun oleh Allah. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah berpuasa dari awal bulan Sya'ban hingga tanggal 15 Sya'ban. Malamnya kita memakmurkan dan meramaikan malam nisfu Sya'ban, dan siangnya pun disunahkan untuk berpuasa. Kenapa demikian? Karena pada malam nisfu Sya'ban itu 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni pada saat itu. Makanya guru-guru kita mengajarkan ketika malam nisfu Sya'ban itu kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Yang kita lakukan biasanya membaca surah Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban itu. Meskipun ada kelompok lain yang mengatakan ini adalah tidak ada perintahnya, namun ada hadis yang menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu betul-betul diperintahkan untuk melakukan satu kebaikan sebanyak mungkin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak senang ketika amalku disetorkan atau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa?" Maka disinilah Rasulullah beralasan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika
300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh mukminin atau hamba-hamba Allah umat Rasulullah diampuni segala dosanya. Ada beberapa kelompok atau beberapa golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka yang masih melakukan minum-minuman keras. Selama dia tidak berhenti, selama dia tidak bertaubat dalam minuman keras itu, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang masih melakukan perzinahan. Ini pun kalau masih melakukan terus, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian orang-orang yang masih melakukan syirik atau menyekutukan Allah, selama dia tidak bertaubat, ini pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal musyrik sekalipun, kalau dia bertaubat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musyrik dibawa mati atau mati dalam keadaan musyrik, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik atau menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selainnya. Ayat ini menyatakan bahwa dosa-dosa yang lain, kalaupun terbawa mati, masih ada harapan untuk diampuni. Tapi untuk dosa musyrik, kalau tidak bertaubat secepatnya dan terbawa mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang tidak diampuni adalah mereka yang membangkang atau menentang atau durhaka kepada kedua orang tua. Ini pun guru-guru kita mengajarkan di bulan Sya'ban ini, kita perbanyak silaturahmi kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia, kita ziarahi kuburnya, kita doakan, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk salah satu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang masih bertengkar atau marah kepada saudara-saudaranya. Hal ini pun harus kita hindarkan. Di bulan Sya'ban ini, ketika kita sadari bahwa ini merupakan dosa yang tidak diampuni kalau kita tidak bertobat, maka mulai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kita hubungan dengan manusia, dengan sesama, dengan saudara-saudara kita, agar di bulan Sya'ban tahun ini kita lebih baik daripada Sya'ban tahun kemarin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma